Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan izinkan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami, yang terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap umat-Mu, kami semuanya ya Tuhan. Karena Engkau menjadikan kami semua sebagai tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, disampaikan hamba-Mu, kami boleh mendengar dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di minggu yang kedua setelah Trinitatis ini tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Ayat yang ke-19. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, tidak jarang kita mengalami rasa kecewa, rasa ketakutan, putus asa, bahkan mungkin sampai krisis kepercayaan diri. Mulai di bahasa Batak didokumai madele. Terlebih ketika segala usaha yang kita lakukan, kita berikan secara maksimal mungkin demi kebaikan apa yang sudah kita pikirkan, demi kebaikan apa yang sudah kita rancangkan ke depannya. Namun tampaknya itu semua tidak membuahkan hasil apa-apa. Tentu ketika menghadapi situasi tersebut, kita jadi patah semangat, bahkan mungkin iman kita kepada Tuhan jadi goyah. Tuhan, nading gandonahu ulawan salelingon, alai buasa maikon sampai saporsukon, parngoluakku, madele. Ketika kita berada dalam situasi tersebut, berada di dalam situasi keputusasaan, kekecewaan, apakah kita masih setia mengikuti dan melayani Tuhan? Apakah kita masih setia mengikuti dan melayani Tuhan? Kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Demikian juga Bapak Ibu dengan Elia. Elia pernah berada dalam situasi tersebut. Elia pernah berada di dalam situasi keterpurukan, di dalam situasi kekecewaan, keputusasaan, hilang semangat.
krisis iman. Peristiwa dan pengalaman yang dialami Elia pada saat itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Mungkin nama Ahab tidak asing lagi kita dengar. Mungkin kita tahu bahwa Raja Ahab adalah seorang yang sangat terkenal di antara deretan raja-raja orang Israel. Kenapa Raja Ahab terkenal? Apakah karena karirnya sebagai raja, maka ia dikenal banyak orang? Apakah karena kepemimpinan Raja Ahab yang baik dia dikenal oleh banyak orang? Tidak, Bapak Ibu. Tidak demikian. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya. Karena keburukan karakter Raja Ahab, karena keburukan sifatnya, dan tindakan yang tidak baik, ia dikenal banyak orang. Demikian juga dengan istrinya yang memiliki sifat yang buruk, sifat yang jahat. Mereka jadi dikenal banyak orang. Raja Ahab dikenal sebagai salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Raja Ahab dan istrinya membawa bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Berhasil membawa orang Israel menyembah dan beribadah kepada dewa-dewa dan patung-patung Baal. Bukan hanya itu saja. Isabel juga membunuh nabi-nabi dan imam-imam Israel. Dan hanya Elia sendiri yang tersisa hidup. Kemudian Elia menentang mereka penyembah Baal itu. Maka akibat semua peristiwa itu, Isabel dan Ahab marah terhadap Elia. Isabel dan Ahab akhirnya berencana untuk membunuh Elia. Dapat kita lihat di pasal 19 ayatnya yang pertama. Karena situasi tersebut, Elia melarikan diri ke daerah Bersyeba. Elia putus asa. Jikalau kita baca di ayat yang keempat, dituliskan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian Elia berkata, di dalam keputusasaannya, ia berkata, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Elia berkata, ambillah nyawaku. Ini membuktikan keputusasaan Elia. Dalam keputusasaan Elia, Tuhan melihatnya. Tuhan melihat Elia yang sedang tertidur di bawah pohon arar. Kemudian Tuhan menyuruh malaikatnya menghantarkan makanan. Sehingga Elia mendapat kekuatan melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Dan Elia bersembunyi di sana dalam sebuah gua yang sangat gelap. Ketika sedang berada dalam gua tersebut, Allah menemui dan berbicara kepada Elia. Sebagaimana dalam nats firman Tuhan hari ini. Di ayat 9 Allah mengatakan, apakah pekerjaanmu di sini Elia? Ahadu nadi ulam dison ali Elia. Dan Allah menyuruh Elia keluar dari persembunyian itu. Keluar dari gua yang gelap itu. Dan Tuhan menunjukkan tanda-tanda penyertaan. Apakah tanda-tanda penyertaan yang Tuhan berikan kepada Elia? Mulai dari angin kencang, gempa bumi, itu merupakan suatu kepastian bahwa Allah memelihara hidup Elia. Dan di saat itulah, di dalam perbicaraan itulah, Elia mengutarakan semua keluh kesahnya, semua kejadian yang sudah ia alami kepada Tuhan. Elia berkata di ayat ke-10, Elia memberitahukan bahwa ia sudah membunuh para penyembah-penyembah Baal, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Setelah ia memberitahukannya, akhirnya Tuhan kembali mengutus Elia melanjutkan perjalanannya, melanjutkan pelayanannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari situasi Elia ini dapat kita lihat Elia mau dipakai Tuhan di dalam keputusasaannya. Meskipun Elia menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan, ia mau dipakai Tuhan. Sebagaimana dengan topik minggu yang kedua setelah Trinitatis ini. Setia mengikuti Tuhan dan setia melayani Tuhan. Setia mengihutun dohot makobasi Tuhani. Maka dapat kita lihat di nats firman Tuhan yang kita baca mulai dari ayat 15 sampai 21. Yang pertama, kesetiaan Elia kepada Tuhan. Kesetiaan Elia kepada Tuhan. Mulai dari ayat 15 sampai yang ke-17. Mulai dari ayat ini dijelaskan bagaimana Elia keluar dari gua yang gelap dan melanjutkan pelayanannya. Mulai dari mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tehu Cocimninsi juga diurapi menjadi raja. Berikutnya juga dikatakan di situ. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola diurapi menjadi nabi. Ini membuktikan di tengah-tengah pergumulan Elia tetap setia dan melayani Tuhan. Melakukan pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Kesetiaan Elia kepada Tuhan jelas-jelas kita lihat di ayat 15 sampai yang ke-17. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan melindungi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan melindungi orang-orang yang setia. Ayat 18. Di ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalimat aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Apa maksud kalimat ini? Ini menjelaskan tentang orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Ternyata pada saat itu bukan hanya Elia saja yang setia kepada Tuhan. Masih ada 7.000 yang setia kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya. Masalah utama dalam teks ini adalah krisisnya kepercayaan. Krisis iman. Tetapi meskipun demikian, ternyata masih ada orang-orang yang setia. Mungkin pada saat ini yang kita hadapi bukan penyembahan berhala, bukan penyembahan kepada patung-patung, penyembahan kepada patung-patung Baal. Tetapi apa? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Krisis ekonomi bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Sehingga banyak orang bertanya, di manakah Tuhan? Krisis ekonomi, tantangan, masalah hidup bisa membawa kita lupa kepada Tuhan. Dan itu adalah berhala bagi kita. Jadi bukan hanya penyembahan kepada patung itu yang berhala. Kita lupa juga kepada Tuhan, itu berhala. Kita memprioritaskan diri kita tanpa melibatkan Tuhan, itu juga adalah berhala. Maka dari itu, semua orang yang tidak berlutut kepada Baal dan mulutnya yang tidak mencium dia, Tuhan pelihara. Ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang setia kepadanya, bagi orang-orang yang setia percaya dan mengikutinya. Ini menggambarkan ada upah bagi orang yang setia, yaitu mahkota kehidupan. Pemeliharaan Allah nyata bagi orang-orang yang setia. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kesetiaan Elisa mengikut Tuhan.
kesetiaan Elisa mengikut Tuhan. Kita dapat melihat di ayat yang ke-19 sampai 21. Tidak hanya Elia, tidak hanya yang orang yang 7.000 sebagaimana di ayat sebelumnya. Tetapi di dalam ayat 19 sampai 21 ini dapat kita lihat bagaimana pertemuan Elia dan Elisa. Elia pergi menemui Elisa ketika ia sedang membajak sawah. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan tanpa pikir panjang, Elisa langsung mengikuti Elia. Menjadi menarik untuk kita perhatikan. Mengapa Elisa dengan begitu cepatnya mau mengikut Elia ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa? Apakah sebelumnya Elisa dan Elia sudah pernah bertemu? Sehingga Elia dengan begitu cepatnya mau mengikut. Sehingga dengan begitu cepatnya Elisa mau mengikuti Elia. Meninggalkan semua apa yang ada padanya. Meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Elia melakukan pelayanan itu. Mungkin saja Elisa sudah mengetahui banyak hal tentang Elia. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tentang background, tentang latar belakang Elia, apa yang sudah dilakukannya. Elia sudah membunuh banyak orang. Elia sudah membunuh banyak penyembah-penyembah berhala. Dan bisa saja melalui kejadian tersebut, melalui tindakan Elia tersebut, Elia menjadi dikenal banyak orang, termasuk Elisa. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini merupakan tindakan simbolis yang berarti penyerahan tugas pelayanan yang harus dikerjakan oleh Elisa. Elia langsung memahami bahwa ini bukan hanya sekadar ajakan biasa, melainkan panggilan Allah untuk menjadi pelayannya. Panggilan Allah untuk menjadi pelayannya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sudah tahu banyak hal tentang Yesus. Kita sudah banyak tahu tentang siapa Yesus dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Yesus yang membangkitkan orang mati. Bahkan yang paling utama, yang sering kita dengar adalah Yesus sudah melakukan pekerjaan besar, yaitu mati di kayu salib. Tetapi apa? Kita sering mengabaikan itu. Kita tidak peduli dan tidak mau mengikuti Yesus. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, tantangan kehidupan, kita justru meninggalkan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Jangankan untuk setia, percaya kepada Yesus saja kita sulit. Kita sering meragukan pekerjaan dan penyertaan yang Ia lakukan. Jangankan untuk setia, ada masalah saja kita sudah menyalahkan Tuhan. Kita mengeraskan hati, tidak mau percaya dan tidak mau yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengeraskan hati, tidak mau percaya dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mau setia mengikuti dan setia melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Panggilan kesetiaan itu, panggilan kesetiaan kepada kita, panggilan kesetiaan Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita pun terpanggil untuk setia mengikuti dan melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika kita menghadapi tantangan,
Ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap setia percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia mau mengikut Tuhan? Apakah kita tetap setia mau melayani Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diingatkan pada saat Elia dalam keterpurukan, pada saat Elia dalam keputusasaan, apakah Allah berdiam diri terhadap Elia? Tidak, Bapak Ibu, tidak sama sekali. Allah tidak berdiam diri. Tuhan datang kepada Elia, menemui Elia. Ia tidak membiarkan Elia di dalam keterpurukannya, di dalam keputusasaannya. Di sini dapat kita lihat inisiatif Allah, kepedulian Allah kepada umatnya yang setia kepadanya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Di dalam keberdosaan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Sebab kita tahu orang berdosa upahnya adalah maut, kematian kekal. Tetapi Allah peduli, Allah inisiatif supaya kita tidak dibelenggu oleh kematian kekal itu. Apa yang Allah lakukan? Di dalam keberdosaan kita itu, ia tidak membiarkan kita begitu saja. Ia tidak membiarkan kita di dalam lembah kematian. Tetapi yang ia lakukan, sebagaimana yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya, kepada orang yang setia kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita diingatkan. Bapak Ibu, kita mungkin mempunyai banyak pergumulan. Kita mungkin mempunyai banyak masalah, tantangan dalam kehidupan kita ini yang sering sekali membuat kita bertanya akan Tuhan. Tetapi kita diingatkan, mari jikalaupun kita memiliki pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja selama-lamanya. Di bagasan parkiloni, adong do pakiriman. Adong do pangapuli sian debata. Jangan langsung mengambil keputusan untuk menyelesaikan hidup dengan cara yang tidak baik. Jangan langsung mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita lihat Elia. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, ia masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ia mau mengikuti Tuhan dan setia melayani Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan, Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Di dalam keberdosaan kita, di dalam kesalahan kita, ia setia kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kristus setia bahkan sampai mati di kayu salib. Setia sampai mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena ia sudah terlebih dahulu setia kepada Tuhan. Mereka yang setia mendapat mahkota kehidupan. Mereka yang percaya kepada Tuhan, menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Menerima mahkota kehidupan. Kehidupan kekal saja sudah Tuhan jamin bagi orang yang percaya, bagi orang yang setia kepadanya. Apalagi pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah jamin, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang setia kepadanya.
bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang setia mengikuti dan melayani Tuhan. Apapun profesi yang Tuhan percayakan bagi kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang setia mengikuti dan melayani Tuhan. Apapun profesi yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan di minggu yang kedua setelah Trinitatis ini, kita diingatkan dari pengalaman Elia, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman yang nyata yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar dari Nabi Elia. Di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah banyak masalah yang dihadapi Elia, Engkau memberikan pengharapan yang pasti kepada Elia, sehingga Elia mampu melanjutkan perjalanan kehidupannya dan melanjutkan pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Begitu nyata ya Tuhan penyertaan-Mu bagi orang-orang yang percaya dan bagi orang-orang yang setia mengikuti dan melayani Engkau. Kami diingatkan firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang percaya, setia, dan melayani Engkau di dalam setiap profesi, pekerjaan yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami diingatkan untuk setia, sebagaimana Engkau yang setia bagi kami umat yang berdosa ini. Kiranya kami juga mampu setia sampai akhir, sebab Engkau menjamin kehidupan kekal, mahkota kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu. Kiranya terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh Tuhan terus pakai setia di dalam setiap pergumulannya, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang hidup menjadi pegangan, menjadi pelita di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.